Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat, bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih Tuhan. Terlebih lagi pagi ini ada kesempatan yang sangat khusus, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Bapa buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hadap Pasaru. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi-pagi benar pada hari Minggu perempuan-perempuan dari Galilea pergi ke kuburan Yesus membawa rempah-rempah serta minyak wangi. Sama seperti kita sekarang membawa bunga tabur ke kuburan saudara atau teman. Mereka mendapatinya terbuka dan memasukinya, dan mereka melihat tidak ada tubuh Yesus di sana. Dengan bingung dan termangu-mangu karena kubur telah kosong. Lalu mereka sangat ketakutan melihat dua orang memakai pakaian putih berkilau-kilau yang muncul dan berbicara kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Kedua malaikat itu menegur para perempuan itu karena pencarian yang sia-sia yang mereka lakukan. "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Di sini diberikan kesaksian bahwa Yesus itu hidup, seperti perkataan Ayub, "Aku tahu penebusku hidup, karena Ia hidup maka kita pun akan hidup." Malaikat mengingatkan mereka tentang perkataan Yesus sendiri. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka tidak mungkin melupakan perkataannya ini, karena mereka sendiri sungguh menyaksikan bahwa ia disalibkan. Kedua malaikat tidak menyampaikan kabar baik yang baru, tetapi hanya mengingatkan mereka akan perkataan Yesus, serta mengajari mereka untuk mendalami dan melakukannya. Dan para perempuan itu setelah mendengar, teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ingatan akan perkataan Yesus pada saat yang tepat dapat membantu kita untuk lebih memahami pemeliharaan Allah bagi kita. Berita tentang Yesus bangkit disampaikan kepada para rasul. Namun tanggapan kabar baik tersebut, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Rupanya mereka telah melupakan perkataan Yesus. Namun ada yang spesial yang pergi sambil berlari. Petrus yang dulu lari menjauh dari sang guru, kini berlari menuju kuburannya. Petrus hanya bisa terpana dan tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak sekali hal yang kelihatannya
membingungkan dan mengherankan kita. Sesungguhnya sangat jelas maksudnya dan menguntungkan jika saja kita memahami perkataan Yesus dengan benar dan selalu siap untuk memakainya pada waktu yang tepat. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disaksikan para perempuan dan Petrus, kehidupan itu sendiri. Setiap melihat Yesus, kita melihat kehidupan. Setiap kali melihat percikan kehidupan, kita menyaksikan Kristus. Itulah makna kebangkitan dari mati menjadi hidup. Kematian telah mati. Yesus telah menang terhadap kematian. Perempuan-perempuan lemah yang berani menantang kematian dengan setia mengikuti Yesus ke Golgota, justru menjadi saksi kehidupan. Artinya, setiap kali melihat para perempuan yang lemah, orang justru melihat kehidupan yang diubahkan, kehidupan yang dianugerahkan sang manusia yang mati, tetapi yang mampu mengalahkan kematian itu. Yesus telah mati dan bangkit. Itulah makna Paskah. Dia menang atas kematian. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mau menjadi saksi kebangkitannya? Lihatlah kehidupan di dunia ini yang penuh derita. Bersahabatlah dengan kehidupan. Jadilah saksi kehidupan, bukan kematian. Beritakan Yesus bangkit. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan Bapa, biarlah firman ini bukan hanya kami membaca dan kami renungkan, melainkan biarlah firman-Mu itu kami dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan kami serahkan seluruh kehidupan kami, mulai dari saat ini dan seterusnya, ke dalam tangan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dan kami akan menjalani setiap aktivitas kami. Tolong pimpin dan bimbinglah kami. Dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.